Nama saya Bambang Wisnu Utomo, saat ini sebagai leader dari Sales Project di Bataringan Axle. Oke, menarik nih Pak ya pembahasan pada saat ini. Bisa dijelasin nggak sih Pak, kenapa Bapak jadi memilih nih untuk masuk di dunia sales? Sebetulnya saya ini nggak mempunyai cita-cita ke arah situ. Dulu itu jujur basic saya sebagai pelayaran. Nah, akan tetapi setelah hijrah di Banjarmasin, adanya lowongan itu ya saya akhirnya terima gitu. Oke, baik. Menarik nih Pak ya ceritanya nih Pak. Cuman di beberapa perusahaan nih kadang apa sih Pak yang membedakan antara sales dan marketing tuh Pak biasanya Pak? Menurut saya kalau untuk sales itu yang sebagai sales ya, menjual. Tapi kalau marketing itu bisa untuk gimana sih cara ataupun peluang yang ada di luar sana, mengingat untuk pasar yang mau bawa, produk yang mau kita bawa ini untuk gimana caranya untuk menjual itu sebagai tugasnya sales, dan marketing itu caranya untuk supportnya untuk dari sales itu sendiri. Berarti Bapak sekarang lebih mengarah ke penjualannya nih Pak ya? Betul sekali. Ya. Okay. Pastinya nih Pak, di balik semua proses yang sudah Bapak lewati ya, kira-kira Bapak sebagai seorang sales, apa sih Pak biasa yang menjadi kendala saat di lapangan? Kendala itu relatif. Bagi saya sebagai sales, adapun mungkin bagi yang sales yang baru, mungkin pengenalan produk itu yang belum mampu untuk menguasai hal itu. Akan tetapi kalau yang sudah berpengalaman, kadang ada yang customer itu atau calon pelanggan itu yang mau beli itu agak ribet dan detail untuk bisa menjelaskan segala sesuatunya itu, mungkin dari produk, dari apa dan sebagainya, itu mungkin yang menjadi kendala di situ. Tapi kalau sudah menjadi tugas kita ya, mungkin semuanya akan lancar. Mudah ya. Sudah berapa tahun Bapak jadi seorang sales? Saya mulai masuk di perusahaan ini tahun 2018. Jadi sekarang mungkin jalan sudah 6 tahun ya, 6 tahun sampai 7 tahun ini jalan. Sebelumnya apakah pernah Pak jadi sales ataukah ini baru pertama kalinya kayak gitu dari tahun 2018 itu? Jujur baru masuk di perusahaan ini saya jadi sales. Jadi Bapak memilih menjadi seorang sales awalnya karena coba-coba atau bagaimana Pak? Bukan coba-coba ya. Kalau dibilang ya sebetulnya coba-coba iya. Di awal kan saya memang basic saya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, saya sebagai pelayar dan masuk ke Banjarmasin itu sebagai staf pembelian di suatu perusahaan di Banjarmasin. Setelah itu saya resign dari situ untuk coba-coba lagi masuk. Nah, tapi waktu itu ditawarkan untuk jadi staf pembelian lagi. Akan tapi saya juga menolak, batin saya, alangkah baiknya saya menerima untuk tantangan baru nih sebagai sales gitu. Tapi sebelum Bapak masuk ke dunia sales, udah tahu kan Pak, maksudnya kesulitan sebagai seorang sales tuh apa aja kayak gitu. Tapi Bapak berani ya berarti mengambil pengalaman baru nih Pak ya berarti ya. Betul, saya berani mengambil keputusan waktu itu karena apa? Saya melihat potensi yang ada pada waktu itu sih. Pada waktu itu saya melihat penjualan kok begitu bagus, terus pasarnya juga masih terbuka lebar. Nah, makanya saya berani mencoba untuk jadi sales waktu itu. Apa sih kesulitan antara mendistribusikan dari barang material konstruksi atau kayak misalkan F&B segala macam? Apa sih kesulitannya dari material konstruksi itu Pak? Sebetulnya kalau kesulitan tuh nggak begitu signifikan bagi saya. Akan tetapi untuk waktu masuk pertama kali itu, saya pun sudah dibekali. Mungkin dari atasan dulu itu belum begitu banyak orang yang berkecimpung di hal ini, apalagi
Waktu itu staf masih sedikit juga. Nah, dari pengalaman itu saya langsung terjun di lapangan, langsung mengerjakan untuk suatu proyek bangunan di Banjarmasin ini, terlebihnya bagian konstruksi. Kebetulan mereka itu sudah sudah paham dengan produk ini, produk bata ringan. Dulu Jadi masih mudah ya masih bisa diterangkan, masih bisa masuk untuk bisa menjelaskan produk ini. Jadi nggak begitu berat juga sih. Mereka sudah paham dengan produk kita. Oke, Bapak nih berarti sales project kan ya Pak, Ya. ke arah project nih. Kalau di kita kan juga ada sales retail nih namanya kan ya Pak. Nah, apa sih Pak perbedaan dari project dan retail itu? Apa sih yang menjadi kesulitannya entah itu di retail ataupun di project ya Pak? Kesulitannya antara lain kalau kalau di retail itu kan mungkin kita dalam suatu toko itu kan mungkin produk itu banyak sudah. Betul. Jadi perbandingannya ya perbedaannya antara project dengan retail itu memang jauh. Apa yang diminta dari project kita tawarkan mungkin langsung bisa closing di situ. Akan tetapi kalau untuk di retail kita belum tentu, mungkin dari retail itu membandingkan dengan produk-produk yang lain yang sudah dipegang sebelumnya. Itu yang salah satu perbedaannya di situ sih. Oke, baik Bapak. Ini pasti kan dari kita kan ada klien ya Pak ya, yang kadang klien besar lah ya menurut kita seperti itu. Gimana Pak caranya Bapak cara closingnya kayak gitu, sedangkan pastinya di klien kita yang besar ini dia mempunyai pertimbangan yang besar juga untuk mengambil produk kita kayak gitu Pak. Malah saya justru malah seneng kalau untuk klien yang besar mungkin kayak sudah kontraktor yang sudah punya nama misalkan, hal-hal seperti itu kan. Kalau di project kita bicara untuk project itu mereka sudah paham betul dengan produk yang mereka akan perlukan di suatu konstruksi di bangunan mereka. Kita nggak usah susah payah untuk menjelaskan, akan tetapi kita cuman bisa meyakinkan aja, kita servis kita dan sebagainya. Kualifikasi produknya juga pastinya Pak ya. Ya, betul. Oke, betul, baik. Nah, lalu bisa di-spill nggak nih Pak, kira-kira project pertama yang Bapak tangani itu apa Pak? Boleh di-spill aja Pak, itu kan project dari Axel Ringan juga kan ya Pak? Project yang dulu yang pernah saya kerjakan, yang besar nih khusus di Banjarmasin itu, waktu itu Bandara Samsudinur, itu project antara PP dan Wika, itu nggak salah itu. Itu benar-benar saya rasakan itu, dan itu pun nggak cuman saya, tapi atasan pun turun tangan di situ. Waktu bongkar muatnya material di project, ikut serta itu. Berapa lama Pak itu prosesnya waktu pembangunan Samsudinur? Kurang lebih 1,5 tahun ya Kak, 1,5 tahun ya waktu itu. Di dalam sales project nih Pak, kira-kira tantangannya apa aja tuh Pak? Tantangan itu apa ya? Sebetulnya itu sudah menjadi proses sebetulnya. Proses itu dalam artian mungkin kita perkenalan dulu ke project, kita tahu nih lokasinya di mana. Waktu itu kita mau ketemu siapa, kita harus menerangkan apa produk yang harus kita bawa itu apa gitu loh. Jadi paling enggak tantangannya itu juga enggak begitu rumit-rumit banget seperti sales retail. Kita cuman bisa pengen tahu apa sih project yang mau dikerjakan ini apa gitu loh. Dan apa sih material apa yang bisa kita bawa masuk ke project itu gitu Pak, ya. Okay. Boleh tahu nggak sih Pak, selama Bapak proses penawaran nih, entah itu penawaran harga ke klien kita kayak gitu, ada pastinya penolakan Pak ya dari klien seperti itu kan Pak. Bagaimana Pak cara meyakinkan klien kita nih Pak, selain dari spesifikasi produk, gimana Pak cara kita closingannya seperti itu? Selama ini kalau yang pernah saya alami, yang sudah pernah saya kerjakan tuh kesulitan tuh nggak begitu, ya itu tadi nggak begitu berat, karena kita ini kan pabrik yang pertama kali ada di Banjarmasin.
Jadi gimana sih cara meyakinkan supaya material kita yang bawa ini nggak sampai terlambat untuk suplai ke proyek, dan itu pun nggak bisa menghambat pekerjaan mereka. Itu aja sebetulnya yang menjadi apa ya, penekanan kita supaya kita itu meyakinkan ke proyek, ke konsultan perencana ataupun kontraktor itu. Mengutamakan pelayanan. Ya, servisnya itu kita. Tuh. Kalau dari Bapak pribadi nih Pak, mengenai target sebelumnya, pernah nggak capai target nggak Pak? Ya pernah, semuanya pasti. Manusia itu punya angan-angan, kan itu angan-angan seperti halnya dengan target kan, yaitu target itu pasti ada waktu, ya hal-hal bulan-bulan tertentu. Kalau di dalam proyek itu memang dalam 1 tahun mungkin ada waktunya yang rame, ada waktunya yang sepi, itu pasti ada. Tuh. Ada hal lucu nggak Pak pada saat Bapak ngejar target gitu? Biasanya nih kan Pak ya, kalau dari beberapa sales ya, dari beberapa sales di luar sana, kadang tuh ada yang nutupin katanya supaya capai target, ada yang seperti apa ya gitu, mungkin dari Bapak. Kalau di project nggak bisa ya seperti itu kan mungkin yang dilakukan oleh retail mungkin, ya, mungkin yang dengan cara ini dulu nanti kita bisa itu. Kalau project nggak ada sih ya, nggak bisa ya. Apa yang menurut saya itu pengalaman yang pernah terjadi itu, kita kayak ini, kayak apa ya, memohon aja, mohon supaya ayo Pak gini, supaya bisa ambil, supaya mencukupi target kita ini loh Pak. Itu aja sih sebetulnya. Ini misal nih Pak, saya sebagai kliennya nih Pak, tapi saya nggak mau ambil produknya, gimana Bapak meyakinkan saya Pak? Gimana ya, kalau soal itu nggak bisa dipaksa juga, akan tetapi lain hari biasanya itu pengalaman saya lain hari ya, lain hari mungkin karena saya sering tanya, sering follow up itu tadi, betul itu mungkin akhirnya dia order lagi gitu loh, untuk nutupin target. Berarti membangun relasi dengan klien, entah itu pernah ngambil atau enggak, itu ternyata penting juga Pak. Betul, ya. Ada kan nggak Pak kira-kira dari Bapak cara memaintenance klien kita kayak gitu supaya tetap berhubungan baik dengan kita? Kalau maintenance yang sampai dengan hari ini saya kerjakan itu untuk selalu kunjungan sih, kunjungan pendekatan, meskipun cuman di situ alasannya kita ngantar invoice kah, atau Bu, Pak, mohon izin, inilah ibaratnya buat kunjungan ataupun aktivitas saya. Ya gitu, hal-hal seperti itu wajib sih kita lakukan selama proyek itu berjalan. Gitu. Tapi kalau udah proyeknya berjalan, apakah maintenance itu tetap dilakukan Pak? Entah itu untuk kontraktor ini, tapi dengan proyek yang lain kayak gitu? Pasti itu tetap kita lakukan, meskipun hanya cuman lewat chat ataupun telepon, gimana ngabarin keadaannya kah, gimana kabarnya Bu, Pak, gitu loh. Ada proyek apa ini di Banjar belum ada kah? Ya itu aja sih. Kira-kira ada case yang paling sulit nggak Pak? Deal-dealan penawaran nih, boleh diceritain nggak Pak kira-kira? Deal-dealan penawaran ya, paling sulit itu saya jujur aja paling nggak seneng kalau dibandingin dengan kompetitor. Nah itu paling saya nggak setuju itu, bukan nggak setuju ya, paling menantang bagi saya itu di situ, bandingin harga-harga ini. Itu yang sering saya kurang sreg, akan tetapi pengen lebih dapat malahan, itu yang saya inginkan di situ. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama Bapak menjadi seorang sales? Berkesan, sebetulnya kalau berkesan itu banyak sih. Setiap kali lewat keluar kota misalkan kan, ataupun antar kota, antar provinsi, ataupun pokoknya antar kota gitu, kita melihat, oh itu kemarin proyekku yang aku supply pakai produk kita kan, semuanya oh ini
lewat lagi kota lain. Nah itu yang sering berkesan. Terlebih waktu itu saya perjalanan luar kota ke daerah Kalteng, kebetulan omset juga belum mencukupin, target belum capai. Satu proyek ini yang menutupi untuk target saya itu tercapai lah. Itu yang waktu itu nominalnya cukup fantastis dan itu pun pembayaran cash di depan itu. Lagi capek-capeknya tiba-tiba dapat rezeki. Ya itu yang menurut saya itu, waduh, bersyukur banget gitu. Terbayarkan ya rasa capek Bapak. Ya itu. Oke. Nah lalu Pak, kira-kira bisa disebutin nggak masing-masing nih? Kita kan udah tersebar ya Pak di Kalsel, Kalteng maupun di Kaltim nih Pak ya. Project-project yang masterpiece yang sudah Bapak ibaratnya kita ikut berpartisipasi kayak gitu dalam proses pembangunan proyek itu. Apa aja tuh Pak? Satu-satu nih Pak, masing-masing satu wilayah. Aduh, banyak ya sebetulnya itu kalau untuk per wilayah. Misalkan kalau untuk di Kalteng sendiri, kita bicara di Kalteng itu salah satunya itu ya Gedung Kejaksaan Tinggi Negeri itu yang ada di bundaran di Palangka itu. Kemarin diposting Pak. Ya, itu terus rumah sakit juga, terus apa ya, bandara. Paling enggak yang bandara itu yang terbesar itu, ya Cilikriwut itu Palangkaraya. Untuk yang di Kalsel itu antara lain ya gedung DPRD, terus rumah sakit Ulin, rumah sakit Ansari Saleh, terus bandara, Amanah, apalagi yang terbaru ini kan Amanah kan, yang terbaru ini ya itu cukup bangga sih. Kalau untuk di Kaltim, jujur sampai dengan saat ini nggak menyangka, nggak membayangin bisa masuk ke proyek IKN. Itu beberapa tempat. Bapak, kenapa jadi kita bisa masuk ke IKN kayak gitu? Gimana proses perjuangan Bapak bisa jadi produk kita sampai di sana kayak gitu? Sebetulnya kalau untuk proses itu kita tetap dibantu, nggak saya sendiri sebagai sales, tapi dibantu dengan marketing. Kita ada tim marketing juga di sini, bisa untuk mensosialisasikan produk kita keluar. Nah itu mungkin dari itu sih ya, dari pengalaman di situ kita sudah bergerak banyak di bidang pembangunan, terlebih baik itu yang swasta ataupun yang pemerintah. Jadi mungkin kita dipercaya di situ, akhirnya ya itu kita bisa masuk ke IKN itu, proyek IKN. Ada suatu kebanggaan tersendiri pastinya Pak ya. Ya. Kalau kita Istana Negara juga support kan ya Pak? Ke mana? Istana Negara. Istana Negara kita kemarin belum support ke proyek itu, cuman untuk yang pendukungnya, pendukungnya itu antara lain untuk rusun Bin Polri, untuk rusun ASN, terus rusun Pas Pampres, dan saat ini yang sudah kita supply untuk Istana Wakil Presiden yang terbaru itu. Oke nih Pak, ngomong-ngomong soal proyek yang sudah Bapak handle nih Pak ya sebelumnya, kira-kira pernah nggak Pak mengalami case-nya itu Bapak sangat banyak rangkaiannya nih untuk menangani prosesnya dari mock up atau seperti apa kayak gitu? Ada salah satu proyek di Banjarmasin tengah kota juga dulu itu. Dari awal itu speknya itu memang bukan produk kita. Nah, gimana sih caranya supaya produk kita ini bisa masuk? Itu banyak sekali rangkaian adendum dari konsultan perencana itu kita dekatin, kita follow up. Pokoknya kita rayu-rayu seperti itu. Akhirnya apa? Muncullah adendum untuk perubahan spek produk kita. Nah di situ nggak cuma putus di situ, itu nanti kita ada presentasinya, ada produk knowledge-nya di situ, terus untuk mock up-nya juga kita ada divisi kita kan dibantu dari PTO juga waktu itu, kita untuk mock up di situ di project produk kita, lalu negosiasi harga dan sebagainya itu panjang, memang rentetannya itu panjang kemarin itu. Kayaknya lebih panjang penawarannya dibandingkan progres pembangunannya ya Pak ya? Dibilang seperti itu ya iya.
Tapi senang akhirnya kita bisa closing, bisa produk kita tuh bisa Iya. semuanya bisa masuk di situ, Oke, project. itu project yang ada di sini Pak ya. Ya. Kalau yang di IKN nih Pak, di Kaltim, karena kan kemarin itu sempet booming banget nih Pak ya, IKN seperti itu. Apalagi produk kita udah masuk ke sana, suatu kebanggaan tersendiri. Boleh diceritain Pak, kira-kira pengalaman seperti apa sih Pak saat di IKN kemarin? Kalau untuk proyek di IKN jujur ya lebih mudah. Sampai dengan hari ini pun saya belum pernah ketemu sama orang yang order malahan. Jadi kita cuman WA gitu aja sih, via telepon, WA dan sebagainya itu. Nah, ada cerita yang menarik kemarin waktu kita supply ke IKN juga. Pada waktu itu memang dari project itu kan punya deadline jadwal yang harus tepat pengiriman, dan waktu itu kita tepati pengiriman jadwalnya itu. Akan tetapi berjalannya waktu ada kendala di tengah jalan dan akhirnya pengiriman kita jadi terhambat. Nggak sampai project dengan tepat waktu, akhirnya kita ditolaknya, suruh pulang. Nah, itu yang menjadi beban berat saya itu di situ. Nah, dari situ saya berpikir nih sama bagian logistik. Gimana ini solusinya? Kita koordinasikan, sekalinya ada proyek yang lain yang bisa menerima. Nah, itu kita arahkan kiriman ke situ. Oke. Tapi berarti kemarin sebelum di tanggal 17 Agustus bagaimana Pak kondisi dari proyek yang seharusnya bisa terselesaikan sebelum tanggal 17 Agustus itu Pak? Itu tadi menjadi beban berat saya kemarin tuh karena mungkin cuaca waktu itu juga hujan terus, jadi kendala pengiriman terganggu. Akhirnya ada kendala juga, tetap ada kendala. Tapi nggak cukup di situ juga, berlanjut sampai dengan saat ini untuk pengiriman ke sana. Oke, last question nih Pak. Capai target tapi nggak tidur 3 hari atau gagal capai target tapi bisa tidur 3 hari? Gimana ya? Pilih Pak. Pilih salah satu, iya. Berarti gagal target tapi tidur 3 hari. Untuk menyusun strategi. Iya. Itu. Oh ya, masuk akal, betul. Ya kan? Betul. Untuk menyusun strategi, jadi kita nggak cuman terus lesu, loyo atau gimana, kita tetap menyusun strateginya seperti apa. Pada saat libur 3 hari itu Pak ya? Ya. Oke, mantap. Terakhir nih Pak, bisa kasih tips and tricks nih kepada Sobat Axel yang ada di rumah. Gimana sih kira-kira, apakah ada kata-kata motivasi nih bagi Bapak untuk Sobat Axel di rumah? Mungkin ada salah satunya sebagai seorang sales project atau seorang sales kayak gitu. Baik, untuk tips and triknya, saya sebagai sales project, yang kita hadapin ini kan bukan orang biasa. Biasanya mereka yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih, yang punya karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi kita harus mempunyai wawasan ataupun product knowledge yang lebih dari yang kita tahu, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk kepercayaan bagi mereka, bagi pembangunan proyek itu. Karena kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar bagi suatu proyek, terlebih di proyek pemerintah ataupun swasta yang kita bisa support untuk material bagi proyek itu.